Halo, selamat datang. Selamat datang di channel saya Pandey dengan saya Dey Pandey. Halo, kembali lagi bersama saya Dey Pandey. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan lagi. Jadi ada yang masuk ke DM Instagram sama di komentar YouTube. Jadi di sana banyak sahabat sehat menanyakan mengenai, Dok, kira-kira taksiran persalinan saya itu kapan? Karena misalnya dari USG dikatakan sekian, sedangkan dari haid terakhir oleh bidan dikatakan sekian. Mana yang benar? Gitu. Atau dok, saya lupa haid terakhir saya. Kira-kira sekarang saya umur kehamilannya berapa atau kapan taksiran persalinan saya? Nah, itu sekarang saya akan bahas. Jadi saya akan membahas mengenai bagaimana ya kita menentukan taksiran persalinan. Nah, jadi sahabat sehat itu sebelumnya perlu tahu ya, kalau misalnya taksiran persalinan atau tanggal perkiraan persalinan itu bisa ditentukan oleh beberapa parameter. Jadi bisa menggunakan rumus atau berdasarkan keluhan atau klinis atau berdasarkan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu ya. Nah, taksiran persalinan itu sebenarnya menandakan bahwa umur kehamilan sahabat sehat itu sudah 40 minggu. Jadi misalnya kita dapatkan angka ya, taksirannya tanggal 15 Oktober misalnya. Nah, 15 Oktober itu menandakan bahwa umur kehamilannya sudah 40 minggu. Nah, bagaimana kita menentukan kapan taksiran persalinannya ini? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Syarat yang pertama, sahabat hamil itu harus mengingat dengan pasti atau dengan jelas ya. Mungkin sahabat hamil sudah mencatatnya kapan hari pertama haid terakhir. Jadi bukan tanggal haidnya habis ya, tapi tanggal haidnya mulai. Jadi misalnya sahabat sehat itu haid terakhir di bulan Oktober misalnya kan. Nah, di bulan Oktober itu haid terakhirnya itu tanggal berapa? Misalnya tanggal 12. Itu tanggal 12 itu haidnya habis atau haid mulai? Kalau misalnya itu haidnya habis, nah berarti bukan itu yang kita pakai, tapi kita mundur ke belakang berapa hari sahabat sehat itu mengalami menstruasi. Nah, jadi hari pertama di haid tanggal itu, di haid bulan itulah yang kita gunakan. Jadi hari pertama haid terakhir ya, bukan hari terakhir haid terakhir, tapi hari pertama haid terakhir. Nah, ketika misalnya sahabat sehat sudah mencatat ya kapan tanggal hari pertama haid terakhirnya, nanti itu bisa kita masukkan ke rumus, namanya rumus Nagel. Jadi rumus Nagel ini kita nanti saya tulis di sini aja ya. Jadi dia itu hari haid ditambah 7, sedangkan bulan haid dikurang 3, tahun haid ditambah 1. Jadi nanti keterangannya saya taruh di samping aja. Mungkin sahabat sehat biar bisa hitung sendiri ya, bisa mencontoh gitu. Yang kedua, kita bisa memperkirakan dari misalnya kapan melakukan test pack pertama kali. Jadi misalnya sahabat sehat mungkin lupa tanggal, tapi mengingat sekali ketika test pack pertama kali dilakukan misalnya 1 minggu setelah telat haid atau 2 minggu setelah telat haid. Nah, itu kita bisa hitung mundur kira-kira kapan hari pertama haid terakhir, sehingga kita bisa melakukan perkiraan taksiran persalinannya. Nah, yang berikutnya bisa menggunakan gerakan. Jadi gerakan janin di sini. Jadi berdasarkan data sih ya, jadi berdasarkan studi ilmiah, pada hamil pertama biasanya gerakan anak itu bisa dirasakan ya, mulai dirasakan pada umur kehamilan 18 minggu. Sedangkan pada anak yang kedua dan seterusnya biasanya gerakan anak itu sudah bisa dirasakan lebih awal, yaitu pada umur kehamilan 16 minggu. Nah, ketika kita bertanya mungkin kira-kira kapan ibu merasakan gerakan anak, kira-kira mungkin ibu ingat, oh tanggal sekian, karena itu kan sensasi yang berbeda ya. Atau apalagi anak pertama biasanya sangat ingat sekali, oh tanggal sekian dia mulai gerak gitu. Nah, itu kita bisa perkirakan, oh kemungkinan dia sudah sekian belas minggu gitu ya. Itu bisa kita hitung nanti kira-kira kapan taksiran persalinannya. Nah, yang berikutnya itu adalah yang paling akurat adalah dengan menggunakan USG pada trimester awal. Jadi biasanya sih kita menggunakan USG di bawah 20 minggu. Jadi di bawah 20 minggu itu kita bisa memperkirakan taksiran persalinannya dengan tepat. Tapi yang lebih akurat lagi adalah USG pada kehamilan yang lebih dini. Kalau di literatur sih dibilang di bawah 13 minggu ya, 13 minggu 6 hari. Nah, itu memiliki angka akurasi yang lebih tepat. Jadi di bawah 1 minggu untuk perkiraan perbedaannya dengan taksiran dari haid terakhir. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana kira-kira cara menentukan taksiran persalinan ya. Tapi jika misalnya sahabat hamil tetap meragu kira-kira bagaimana cara menentukannya, ya datang saja ke dokter kandungan. Nanti
akan di screening, akan dimasukkan ke parameter-parameter tadi, akan disimpulkan kira-kira kapan sahabat sehat itu bisa melahirkan. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe jika memang kalian merasa video ini bermanfaat. Tetaplah berpikiran positif dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!